Siap, sampun. Oke, sip, makasih. Baik, teman-teman kita mulai surat surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina as Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tungsarun. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran maksudnya, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu laminas sahirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Autaqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Autaqula hina tarol adaba law anna li karratan fa akuna minal muslimin. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang kafir. Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Oh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, awal ayat 53. Dalam kalimat ini, dalam firman ini, Allah ngomong langsung, Allah berdialog langsung dan bertanya langsung kepada hambanya. Penyandaran hamba kepada Allah, ibadiyah, hambaku. Penyandaran hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu bentuk penghormatan. Jadi hamba Allah, hambanya Allah. Ibadillah. Itu bentuk penghormatan. Nah, pergantian dari bentuk orang kedua, muhotob, takalum, orang yang diajak bicara, kepada bentuk orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang gaib. Pada kata-kata asrofu. Jadi kalau kita lihat susunan kalimatnya secara bahasa, qul ya ibadi, ini yang bicara adalah Allah. Mutakalimnya, orang pertamanya adalah Allah. Orang keduanya adalah hamba Allah, manusia yang diajak bicara. Tetapi pensifatannya di sini menggunakan kata kerja orang ketiga, alladzina asrofu. Jadi Allah
pembicara, yang diajak bicara itu kita manusia, ibadi. Terus, tapi pensifatan apa yang dilakukan oleh orang kedua ini, kata kerjanya menggunakan kata kerja yang digunakan untuk orang ketiga. Nah, kenapa kok demikian? Sebab kalau secara tata bahasa seharusnya kata kerja ini menggunakan kata kerja orang kedua, bukan kata kerja orang ketiga, karena ibadi itu di sini posisinya adalah muhotob, posisinya adalah sebagai orang yang diajak bicara atau orang kedua. Tapi kata kerjanya menggunakan kata kerja orang ketiga. La taqnatu min rahmatillah. Rahmatillah, rahmat Allah. Kata rahmah disandarkan kepada kata Allah. Hal ini penegasan bahwa makna kandungan lafaz jalalah dari kalimat kata-kata Allah itu mencakup seluruh nama dan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Pada lanjutan kata ini menggunakan kata zahir Allah. Padahal Allah sebelumnya sudah disebut. Kalau dalam tata bahasa, kalau kata zahirnya itu sudah disebut sebelumnya, untuk menyebut ulang di berikutnya itu seharusnya cukup dengan menggunakan kata ganti. Kata ganti dia. Harusnya di sini cukup innahu. Hu-nya kembali kepada Allah. Tapi di sini tidak menggunakan kata ganti hu, tapi tetap menggunakan kata awalnya yaitu berupa kata zahir Allah. Alasannya kalau di sini disebutkan oleh Dr. Wahbah, kenapa kok tidak menggunakan kata ganti, harus menggunakan kata zahir lagi. Sebagai bentuk penegasan bahwa Allah memberikan nikmat dan Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Jadi ya firudunu bajamnya. Allah benar-benar memberikan nikmat, tidak membutuhkan yang lain. Sekarang kita pelajari kata-kata yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, ya ibadi, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan secara balaghahnya, ya ibadi, penyandaran hamba kepada Allah dalam Al-Quran itu hanya untuk orang mukmin. Jadi kita pahami kalau ada kata-kata dalam Al-Quran yang menyebutkan hamba Allah, ibadullah, ibadi, ada kata-kata Allahnya. Itu penyebutan khusus untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang mukmin. Ya. Alladzina asrafu. Asrafu itu artinya berlebihan. Maksudnya di sini adalah berbuat maksiat secara melebihi batas. Orang-orang mukmin yang berbuat maksiat melebihi batas. La taqnatu, janganlah berputus asa min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat dan dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Walaupun kadang-kadang pengampunan itu datangnya setelah diadab lebih dulu. Ya konsepnya sama sih seperti sesuatu yang kotor, baju kotor, supaya bersih dicuci dulu. Jadi kadang-kadang Allah untuk memberikan ampunan itu melalui proses disiksa dulu baru diampuni. Tapi kadang juga Allah langsung mengampuni tanpa proses penyiksaan. Itu semuanya terserah Allah. Tapi kalau normalnya
normalnya hukum sunatullahnya itu adalah pembersihan itu biasanya melalui adab. Jadi diadab dulu, baru bersih. Setelah bersih, itulah pengampunan yang muncul di situ. Nah, Allah mensyaratkan ampunan dengan tobat. Walaupun terkadang setelah diadab, mensyaratkan ampunan dengan tobat itu menyalahi arti ayat ini. Sebagaimana pendapat Imam Baidawi, ayat ini menunjukkan bahwa tobat berlaku untuk semua perbuatan dosa, kecuali syirik. Keterangan dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa syirik itu dalam penjelasan ini tidak masuk dalam kategori yang mendapatkan pengampunan. Gitu. Jadi dosa menduakan itu sangat menyakiti Allah dalam hal ini seperti itu ya. Sama saja sebetulnya kalau itu terjadi pada kita manusia juga mirip keadaannya. Innahu wal ghafurur rahim. Kalimat penutup pada ayat ini, pada ayat ke-53 surat Az-Zumar ini mempunyai dua makna. Jadi innahu wal ghafurur rahim. Yang pertama makna berlebihan dan yang kedua adalah makna pembatasan. Bahwa hanya Allah yang bisa memberikan ampunan. Jadi innahu wal ghafurur rahim itu diartikan bahwa yang bisa memberikan pengampunan itu hanya Allah. Dapat dipahami dari urutan kata dalam ayat ini bahwa pemberian rahmat adalah setelah ampunan. Namun semua itu tergantung kehendak Allah, bukan rumusan yang baku. Kalau melihat rumusan urutan kata dalam kalimat innahu huwal ghafurur rahim, jadi Allah itu memberikan pengampunan lebih dulu, setelah hamba itu diampuni baru dia memperoleh rahim, memperoleh rahmat. Tapi tidak selalu seperti itu. Tapi biasanya seperti itu, gitu ya. Jadi diampuni terus dirahmati. Wa anibu, kembalilah dan bertobatlah ila rabbikum wa aslimu. Maksudnya berbuatlah secara ikhlas karena Allah, aslim, penyerahan. Jadi melakukan perbuatan secara ikhlas karena Allah. Min qabli ayatiyakumul adab summa la tunsaurun. Bertobatlah sebelum datang azab. Tobatlah sebelum datang siksa. Kembalilah kepada Allah sebelum datangnya siksaan. Karena tobat itu dapat mencegah azab. Jadi kita disuruh untuk segera bertobat sebelum datangnya siksaan. Karena bertobat itu dapat mencegah datangnya siksaan. Nah, taubat disebutkan setelah ampunan. Dalam ayat ini taubat disebutkan setelah ampunan. Untuk menegaskan bahwa mendapatkan ampunan itu haruslah dengan cara bertaubat. Karena taubat menjadi syarat ampunan. Hal ini sebagaimana yang dipendapatkan oleh Imam Zamakhsyari. Maksudnya adalah ampunan itu tidak akan tercapai jika tidak diawali dengan taubat. Taubat dan mengikhlaskan segala perbuatan hanya untuk Allah. Ini adalah rumus yang baku. Jadi taubat, ikhlas, baru diberi ampunan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Maksudnya yang diturunkan di sini adalah Al-Qur'an. Jadi ikutilah Al-Qur'an. Sesuatu yang paling baik yang diturunkan kepada kalian, kepada manusia, itu maksudnya adalah Al-Qur'an yang diturunkan dari Tuhan kalian. Jadi Al-Qur'an.
Kalau dia datang secara tiba-tiba wa antum la tash'urun dan kamu tidak menyangka kedatangannya dan terlambat menyadari bahwa banyak kekurangan dalam amal perbuatan kamu. Baik teman-teman, yang berikutnya kita lihat sebab turun ayat 53 ini. Jadi asbabun nuzul dari ayat ke 53 ini. Riwayat dari Bukhari, dari Muslim, dari Abu Daud, dan Imam An-Nasai. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Saat beberapa orang musyrik melakukan pembunuhan dan zina secara berlebihan, mereka mengadu kepada Rasulullah. Orang musyrik loh ini ya yang melakukan. Orang musyrik melakukan pembunuhan, melakukan zina secara berlebihan, terus mereka mengadu kepada Nabi. Mereka bilang, apa yang kau katakan dan dakwahkan sangat bagus. Beritahu kami apakah kami bisa bertobat atau kami bisa menebus perbuatan kami. Kemudian turunlah ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah Al-Furqan ayat 70 itu, selanjutnya turun surat Az-Zumar ayat 53 sebagaimana yang tadi sudah kita baca. Riwayat lain dari Imam Ahmad dari sahabat Sauban, Rasul bersabda, Sami itu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma ahabbu an lid dunya wa ma fiha bihadhil ayah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim al-ayah. Faqala rajulan, ya Rasulullah, faman asyraka? Fasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala, Allah wa man asyraka salasa marrat. Nabi bilang, yang kusenangi dari dunia dan seisinya adalah ayat ini. Maksud ayat ini adalah surat Az-Zumar ayat 53. Nanti penjelasannya ada di tafsir kenapa. Nah, Rasulullah kok sangat menyenangi ayat ini. Surat Az-Zumar ayat 53. Yang kusenangi dari dunia dan seisinya adalah ayat ini. Lalu ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berbuat syirik? Beliau terdiam, lalu berkata, tidak ada bagi orang yang berbuat syirik. Juga riwayat dari Imam Ahmad dari Amru bin Ambasah radhiyallahu anhu. Seorang kakek bergelayut tongkat menemui Rasulullah dan bertanya, Ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sayhun kabirun. Yad'amu ala asalahu faqala. Ya Rasulullah, innali ghadaratin wa fajaratin. Si kakek tersebut berkata kepada Nabi, wahai Rasul, aku memiliki banyak perbuatan khianat dan maksiat. Fahal yughfaruli. Maka apakah aku akan diampuni? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, Alasta tasyhadu an la ilaha illallah? Bukankah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, si kakek menjawab, bala wa asyhadu annaka rasulullah. Si kakek menjawab, tentu aku juga bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, qad ghufira laka ghadaratuka wa fajaratuka. Beliau bersabda, perbuatan khianat dan maksiatmu sudah diampuni. Rawahu Ahmad. Ini kalau kita jabarkan panjang banget, maka kenapa orang yang mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tahlil di akhir hayatnya, dia akan mendapatkan pengampunan dari seluruh dosanya, itu fix
Semuanya sesuai. Nah, riwayat lain dari Hakim dan dari Tobroni berasal dari Ibnu Umar. Beliau berkata, dulu kami menilai bahwa orang yang tergelincir dalam fitnah tidak diterima tobatnya jika ia meninggalkan agamanya setelah masuk Islam dan mengetahui kebenaran Islam. Namun, ketika Rasulullah tiba di Madinah, turunlah ayat ini untuk mereka. Ayat Az-Zumar ayat 53 ini. Sehingga itu berubah. Riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Marduwai dari Ibnu Abbas, dia berkata, kaum musyrik Makkah berkata kepada Nabi, oh, kaum musyrikin Mekah berkata, Muhammad menyangka bahwa siapa yang menyembah berhala, berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Tuhan selain Allah, serta membunuh manusia yang haram dibunuh, maka tidak diampuni dosanya. Lalu bagaimana kita mau hijrah dan masuk Islam, sementara kita sudah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, membunuh banyak manusia, dan kita adalah ahli syirik. Maka kemudian turun ayat ini. Semoga teman-teman paham. Jadi ini ceritanya kalau dari riwayat Ibnu Abbas ini ada semacam keputusasaan yang dialami oleh orang-orang musyrikin Mekah. Dia sudah musyrik, menyembah Tuhan selain Allah, membunuh dan seterusnya, sehingga menurut mereka tidak ada kesempatan untuk mereka bisa kembali kepada Allah, semacam putus asa gitu, maka turunlah ayat ini untuk menepis semua. Ya. Persesuaian ayat ini, ayat Az-Zumar ayat 53 dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi setelah Allah menyampaikan berbagai bentuk ancaman kepada orang-orang kafir sebelumnya itu, maka dalam ayat ini, dalam Az-Zumar ayat 53 ini, Allah menjelaskan kesempurnaan rahmat, sempurnanya rahmat Allah, kemurahan Allah, dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa itu? Berupa mengampuni dosa-dosa mereka jika mereka mau bertobat dan mau kembali kepada Allah, serta menunaikan ibadah dengan penuh keikhlasan. Jadi bertobat, kembali kepada Allah, melakukan perbuatan secara ikhlas untuk Allah. Hal ini untuk memberikan stimulus kepada kaum kafir agar mau meninggalkan kesesatan dan beralih untuk beriman kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat tentang rahmat dirangkaikan dengan ayat tentang siksaan untuk memberikan harapan sekaligus rasa takut. Jadi rahmat, ancaman siksa. Pemberian rahmat, ancaman siksa. Itu untuk memberi harapan sekaligus memberikan rasa takut. Abu Hayyan berkata, ayat ini berlaku umum bagi orang kafir yang bertobat dan bagi orang mukmin yang melakukan maksiat lalu bertobat. Karena tobat mereka akan menghapus dosa. Jadi menurut Abu Hayyan, ayat ini berlaku umum, bukan hanya untuk orang mukmin saja, tapi untuk siapapun. Orang kafir yang ingin bertobat kembali kepada Allah, orang mukmin yang sudah banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, dan ingin bertobat kembali kepada Allah, berlaku untuk mereka semua. Itu menurut Abu Hayyan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tafsir dan penjelasan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai hamba-hamba Allah yang banyak berbuat maksiat secara berlebihan dan melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa dalam menggapai ampunan Allah. Sebab Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik apabila pelakunya tidak mau bertobat, seperti firman-Nya. Jadi
syirik pun sebetulnya masih ada peluang asal bertobat. Sebagaimana penjelasan Abu Hayyan dan riwayat Ibnu Abbas tentang orang-orang musyrik Mekah tadi. Yang penting tidak boleh berputus asa untuk mencapai ampunan Allah. Allah banyak memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang. Maka Allah tidak menghukum setelah bertobat. Jadi begitu. Jadi ada dua rumus itu tadi ya. Jadi kalau orang sudah bertobat, Allah memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang. Kadangkala juga sebelum diberi ampunan, sebelum mendapat ampunan, diberi siksa dulu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang enak. Tapi semuanya itu terserah Allah ya teman-teman. Tidak bisa dipastikan. Apapun yang diberikan Allah ya kita terima saja. Jadi nggak usah iri dengan kondisi orang lain karena pasti semuanya sudah diukur oleh Allah. Ibnu Katsir berkata, ayat ini adalah ajakan kepada semua pelaku maksiat, baik itu orang kafir ataupun bukan. Jadi ini sesuai dengan pendapatnya siapa tadi, Abu Hayyan. Ibnu Katsir ini pendapatnya sama dengan Abu Hayyan, bahwa menyatakan bahwa ayat ini itu berlaku untuk umum, bukan hanya untuk orang mukmin saja. Jadi, termasuk untuk orang kafir juga. Semua pelaku maksiat. Ajakan supaya mereka semua kembali kepada Allah, bertobat, serta pemberitahuan bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi yang mau bertobat, berpaling dari maksiat, apapun yang dilakukan, sebanyak apapun dosanya, bahkan jika sebanyak buih lautan. Jadi ini ajakan untuk itu. Makanya tadi Nabi bilang bahwa ayat ini benar-benar ayat yang sangat menyenangkan beliau, yang bahkan lebih disenangi daripada dunia dan seisinya. Karena ayat ini bentuk penegasan dari Allah, benar-benar peluang pintu terbuka lebar untuk siapapun. Jadi menghapus keputusasaan orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Tidak benar bila ayat ini ditafsirkan dengan selain tobat. Ini masih pendapat Ibnu Katsir. Jadi tidak benar bila ayat ini ditafsirkan dengan selain tobat. Kenapa? Karena dosa syirik tidak akan diampuni apabila pelakunya tidak bertobat. Jadi pintu masuknya itu taubat. Bahkan syirik sekalipun, meskipun banyak ayat tadi, banyak penjelasan menyampaikan bahwa syirik itu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Di Allah hanya mengampuni semua dosa apapun kecuali dosa menyekutukan, kecuali dosa syirik. Tapi ternyata ada pintunya tobat. Jadi meskipun syirik, asalkan pelakunya itu bertobat, maka masuk kategori dalam penerimaan rahmat di ayat ini. Imam Syaukani berkata, ayat ini menjadi ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran. Karena mengandung kabar gembira yang sangat besar. Keistimewaan ayat ini antara lain, yang pertama, penyandaran hamba kepada Allah, ibadi. Hamba disandarkan kepada Allah sebagai bentuk penghormatan dan kabar gembira. Serta diterangkan di sini bahwa sifat mereka adalah gemar melakukan dosa dan maksiat secara berlebih. Jadi double-double ini ya. Melakukan dosanya menjadi kegemaran, melakukan maksiat menjadi kegemaran, dan melakukannya bukan biasa-biasa, tapi secara berlebihan, di luar batas. Namun diikuti dengan keterangan larangan berputus asa. Larangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah bagi mereka. Dapat dipahami di sini bahwa larangan berputus asa ini lebih utama diterapkan kepada pelaku dosa yang tidak secara berlebihan. Malah bisa jadi inilah maksud utama dari ayat ini. Setelah itu ayat ini ditutup
dengan ayat yang tidak memberikan keraguan. Innallaha yaghfiru dzunub. Allah mengampuni dosa-dosa. Adanya pemberian ampunan itu dengan 3 syarat. Jadi ada 3 syarat untuk pemberian ampunan. Yang pertama, taubat. Yang kedua, kembali kepada Allah. Yang ketiga, mengikhlaskan perbuatan. Taubat, kembali kepada Allah, mengikhlaskan amal perbuatan. Oh. Jadi di sini sangat jelas bahwa pintu rahmat Allah itu sangat luas sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 104. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya. An-Nisa 110. Siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, Imam Tabrani meriwayatkan dari Sunaid bin Syakal. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ini surat Al-Baqarah ayat 255 dan Al-Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Itu sama Al-Baqarah 25 sama Al-Imran mirip. Ayat yang paling mencakup kebaikan dan kejelekan itu adalah surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kemudian ayat yang paling banyak memberikan kelapangan adalah Az-Zumar ini ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian ayat yang paling tegas membicarakan kemesraan adalah surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ada cerita lain dari Ibnu Abi Hatim, riwayat dari Abu Kunut. Beliau berkata, saat sahabat Ibnu Mas'ud melintasi seorang hakim yang sedang memberikan peringatan, ia menyela perkataan hakim. Wahai orang yang memberi peringatan, hakim maksudnya, kenapa kamu membuat orang putus asa dari rahmat Allah? Kemudian dia membacakan ayat ini, ayat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa pemberian ampunan harus dengan 2 syarat. Penjelasan di atas tadi kan SOP-nya ada 3, taubat, kembali kepada Allah, dan mengikhlaskan perbuatan. Nah, yang di sini penjelasan berikutnya, ampunan itu diberikan dengan 2 syarat. Yang pertama, kembali kepada Allah dan bertobat. Wah, ini double. Itu sama berarti 3. Kembali kepada Allah dan bertaubat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu dan seterusnya itu. Kembali kepada Allah dengan cara bertobat, taat, menjauhi maksiat, dan berserah diri kepada Allah. Tunduk kepada hukum Allah sebelum datangnya kematian. Jadi prosedurnya itu.
bertaubat kepada Allah, taat semua perintah Allah, menjauhi semua larangan, menjauhi maksiat, berserah diri, tawakal kepada Allah, dan tunduk terhadap hukum Allah sebelum datangnya kematian. Jadi ini proses untuk pengampunan Allah. Kenapa kok sebelum datangnya kematian? Sebab setelah mati tidak ada yang bisa menolong dan membantu menghindarkan dari siksa Allah. Syarat kedua adalah mengikuti Al-Quran. Ayat berikutnya itu. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Itu maksudnya adalah Al-Quran. Sesuatu yang paling baik yang diturunkan oleh Tuhan kalian dari Tuhan kepada kalian dari Tuhan kalian. Itu maksudnya ya Al-Quran. Ikutilah Al-Quran. Mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dalam segala hal. Menghalalkan atau mengharamkan sesuatu harus sesuai dengan Al-Quran. Selalu komitmen dan konsisten mentaati aturan yang ada dalam Al-Quran. Yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Nah, dua syarat di atas tadi, kembali kepada Allah dengan cara tobat dan seterusnya, terus kemudian mengikuti isi Al-Quran, syarat di atas, persyaratan ini harus dilaksanakan sebelum azab Allah turun secara tiba-tiba sementara kalian lalai, tidak menyadarinya. Jadi anjurannya seperti itu. Jadi, lakukan syarat-syarat untuk mendapatkan pengampunan ini sebelum datangnya azab. Karena datangnya azab itu biasanya secara tiba-tiba. Jadi ini semacam peringatan, semacam ancaman dan peringatan yang sangat keras dari Allah. Nah, kemudian Allah memperingatkan agar kita tidak terjebak ke dalam harapan dan angan-angan palsu, serta penyesalan pada masa lalu saat segala harapan dan penyesalan sudah tidak berguna lagi. Ayat-ayat berikutnya itu tadi. Antakulu nafsun ya hasrati ala ma faratu fi jambillah wa in kuntum minas sahih. Segera bertobat dan beramal soleh. Agar jangan sampai jiwa-jiwa para pelaku maksiat itu lalai dan lupa, yang pada akhirnya hanya bisa berkata seperti itu. Sungguh sayang dan betapa aku menyesal atas semua kelalaianku dulu dalam menjalani keimanan dan ketaatan kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kuperbuat dulu di dunia adalah mengolok-ngolok dan meremehkan agama Allah, kitab dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Aku sama sekali tidak meyakini dan mengimani semua. Itu penyesalan selalu datang terakhir begitu. Makanya ini diperingatkan betul oleh Allah. Jangan sampai kita nanti menyesal saat sekarang kita berada pada posisi seperti yang disampaikan oleh ayat ini. Mengabaikan Allah, meremehkan ajaran agama, meremehkan isi Al-Quran, meremehkan perintah Rasul, meremehkan nasihat orang-orang beriman. Dan saat adab itu sudah datang dan kita tidak bisa kembali lagi, maka itulah penyesalan yang paling menyedihkan. Yang kedua ayat selanjutnya itu antakula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Ini sama ini bentuk-bentuk penyesalan. Dan jangan sampai jiwa-jiwa pelaku dosa ini berkata, seandainya saja Allah memberiku petunjuk kepada agama Allah, aku pasti termasuk orang yang takut kepada Allah, meninggalkan syirik dan menjauhi maksiat. Nah, seperti itu. Seandainya. Dulu kenapa tidak segera? Seperti itu. Yang ketiga, autakula hina tarol adab law anna li karona fa'akuna minal muslimin. Dan jangan sampai jiwa-jiwa para pendosa ini ketika menghadapi siksaan, nanti disiksa, mereka berkata, seandainya aku boleh kembali lagi ke dunia, aku pasti menjadi orang yang beriman kepada Allah, mengisahkan Allah, beramal baik semaksimal mungkin, ya berharap kembali ke dunia untuk berkiamat. Banyak sekali penjelasan seperti ini ya, bentuk-bentuk penyesalan
orang-orang yang saat hidup di dunia tidak mampu memaksimalkan waktu untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi. Sehingga saat mereka mati, banyak sekali penjelasan seperti ayat ini. Saat mati awal itu isinya penyesalan. Penyesalan kenapa dulu saya tidak segera bertobat, tidak segera mentaati Allah, tidak segera ini. Padahal perintahnya sudah sangat gamblang, sudah sering disiarkan dan seterusnya. Makanya lebih gila dari itu, kalau teman-teman masih ingat pengajian kita dulu, bahwa orang yang sudah putus amal itu, sudah meninggal itu, tidak ada satupun yang tidak menyesal. Bahkan orang baik sekalipun, kan gitu kan. Kalau orang jahat, para pendosa menyesal itu kan wajar karena dia tidak benar gitu loh, itu wajar. Tapi bahkan orang yang paling baik sekalipun, orang yang dinilai oleh masyarakat sangat baik sekalipun saat meninggal itu juga masih menyesal. Apa bentuk penyesalan mereka? Sama dengan para pendosa ini, andai saja dulu saya lebih maksimal. Nah, begitu. Andai saja. Contoh yang paling gampang, umpama saat kita punya uang 10.000, terus saat ada pengemis kita memberikan sedekah 1.000, ya kan? Kita masih punya sisa 9.000. Saat nanti kita pertama kali mati, putus nyawa, jiwa kita masuk ke dimensi jiwa, itu jiwa kita kan bisa mengakses semuanya, ya kan? Semuanya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bahkan sampai bisa diperlihatkan bentuk balasan-balasan dari semua yang kita lakukan di dunia mulai awal sampai akhir. Nah, saat itu sudah bisa kita akses, baru langsung kita menyesal. Jadi ibarat contoh tadi, saat kita memberi sedekah 1.000, itu di situ langsung kita bisa melihat, 1.000 yang dulu saya sudah lakukan itu nanti balasannya ini. Itu langsung menyesal. Kenapa kok enggak semuanya saya berikan? Kalau melihat balasannya sedemikian besar. Dan seterusnya. Ya. Dulu saat saya ngantuk sekali, saya hanya sempat sholat sunnah sebelum tidur 2 rakaat. Langsung saat kita mati itu terlihat balasannya. Ini gini. Langsung orang baik ini juga menyesal gila-gilaan, menyesal setengah mati. Kenapa dulu saya kok nuruti ngantuk? Padahal masih bisa saya tahan. Kalau sekedar saya mau melanjutkan, bukan hanya sekedar selesai 2 rakaat, bisa saya tambah menjadi 4, menjadi 6, atau menjadi 10. Melihat balasannya seperti ini, saya sangat menyesal sekarang. Kenapa dulu saya tidak memaksimalkan? Dan seterusnya. Sehingga tidak ada satupun orang meninggal itu yang tidak menyesal. Baik dari golongan orang-orang jahat maupun dari golongan orang-orang baik sekalipun. Sehingga kalau pelajaran ini sudah diberikan kepada kita, sekarang tergantung kepada kita sendiri. Mumpung sekarang masih hidup, masih diberi nyawa, masih bisa melakukan kebaikan, belum diputus kesempatan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, silakan. Jangan sampai kita nanti termaktub seperti yang disampaikan dalam ayat-ayat. Apakah nanti kita menyesal, Pak? Pasti menyesal. Tapi pilih-pilih menyesal dari golongan orang yang mana. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang menyesal, tapi orang-orang baik, penyesalan orang-orang baik. Bukan masuk kategori penyesalan orang-orang jahat. Gitu loh ya. Kalau penyesalan orang-orang baik itu meskipun menyesal, tapi kategorinya masih baik lah. Gitu loh. Sehingga lakukan segala hal sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Makanya kan Allah bilang, mastata'tum. Jadi taatlah, berbuatlah baik, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, mastata'tum. Seperti apa yang kamu bisa. Maksudnya seperti yang kamu bisa itu ya sekuat yang kamu bisa. Maksudnya sekuat yang kamu bisa itu kamu punya berapa tenaga, pikiran, harta benda, dan seterusnya. Berapa dari itu yang mau kamu dalam tanda petik iris untuk pengabdian kepada Allah. Kalau kita punya 10, hanya mampu mengiris 1, itu kan berarti pelit banget. Betul ya, pelit banget. Artinya ibarat rasa syukur kurang tinggi. Jadi sekuat apa itu yang harus kita berikan. Supaya apa?
supaya sama-sama menyesal. Penyesalan kita levelnya tidak terlalu tinggi. Karena kita sudah meyakini bahwa kita pada waktu di dunia itu benar-benar sudah memaksimalkan apa yang kita kuat untuk lakukan. Sampai mentok. Makanya kalau kembali kepada konsep terima kasih yang dulu sering saya sampaikan kepada teman-teman, konsep syukur, batasan kita dianggap berterima kasih itu seperti apa. Dulu sering saya sampaikan bahwa kita berterima kasih itu ukurannya adalah kemampuan kita untuk memaksimalkan pemberian yang sudah diberikan Allah kepada kita berupa apapun. Kalau kita belum bisa memaksimalkan penggunaan atas pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu artinya kita belum mampu berterima kasih atas pemberian tersebut. Contoh paling gampang beginilah. Kalau saya memberi sebuah pulpen dan buku tulis kepada seorang murid. Murid ini mengucapkan terima kasih. Tapi terima kasih yang sesungguhnya itu akan terjadi saat si murid ini menggunakan pulpen dan buku tulis itu dengan penggunaan yang baik dan secara maksimal. Pulpennya digunakan untuk nulis, buku tulisnya ditulisi dan seterusnya. Saat pulpen dan buku tulis itu hanya ditulisi satu lembar, satu halaman, padahal halamannya ada 100, itu berarti menunjukkan kualitas dan kuantitas rasa terima kasih dia atas pemberian pulpen dan buku tulis itu. Begitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kalau dia menulis buku itu sampai penuh, nah itu berarti terima kasih yang maksimal. Sehingga orang yang memberi, saya saat melihat anak ini menulis buku itu dengan penuh, maka saya semakin puas memberi pemberian itu kepada si anak. Dan itu akan mendorong saya untuk memberi sesuatu yang lebih besar. Besok saya bawakan anak ini buku tulis 10, 100. Karena saya saking senangnya karena pemberian saya sebelumnya dia gunakan dengan sangat maksimal. Andaikan dia tidak gunakan maksimal, katakanlah dia hanya nulis setengah halaman dalam waktu sekian lama, maka saya awang-awangan, saya menjadi ragu-ragu saat akan memberikan lebih kepada anak ini. Gambarannya seperti itu teman-teman ya. Jadi hubungan Allah dengan kita, Allah itu mau memperlakukan kita seperti apa, itu sebetulnya timbal balik apa yang setelah kita lakukan dari apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Saat kita memperlakukan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita secara maksimal, maka yakinlah bahwa Allah akan menghujani kita, memberi kita rahmat yang gila-gilaan, karena Allah pasti sangat senang, dalam tanda petik berterima kasih, mensyukuri bahwa kita mampu menggunakan apa yang Allah berikan secara totalitas, secara maksimal. Itu berlaku untuk semua hal ya. Pemberian Allah itu semua hal. Ingat, saham Allah itu hampir 100% dalam diri kita. Hampir 100%. Sehingga semuanya wajib kita gunakan secara maksimal. Kita diberi tubuh yang kuat, diberi otot yang kuat, diberi pikiran yang jernih, diberi hati, diberi kesempatan, diberi waktu, diberi keluarga, diberi teman, diberi kesempatan untuk hidup, dan diberi masyarakat dan seterusnya. Itu adalah pemberian nikmat yang wajib kita maksimalkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Begitu. Supaya apa? Supaya kita sebagaimana doa Nabi Muhammad yang sering diulang-ulang beliau, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba yang mampu bersyukur, yang mampu berterima kasih. Artinya mampu menggunakan, memakai semua pemberian Allah secara maksimal dalam hidup kita. Tuh, kalau kita sudah maksimal, insya Allah sama-sama menyesal, nanti penyesalan kita levelnya sangat tipis, sangat rendah, sangat kecil. Mudah-mudahan itu yang terjadi ya teman-teman. Kalau sekarang kita dapati hari ini kita belum begitu maksimal untuk menggunakan semua potensi yang ada dalam diri kita, maka segeralah gunakan, maksimalkan. Supaya Allah tidak akan nagih nanti kepada kita. Kamu hambaku, kamu sudah saya beri A, B, C. Kenapa yang kamu gunakan kok cuma A? Yang B dan C kok kamu abaikan. Bagaimana kamu ini? Jangan sampai nanti kita dibegitukan oleh Allah. Bayangkan Allah itu nanti berterima kasih kepada kita. Hambaku, matur nuwun yo, awakmu wis tak kai A sampai Z,
A sampai Z itu semua gawe secara maksimal, matur nuwun banget aku, makasih, makasih. Bangga, gitu. Mudah-mudahan kita masuk golongan manusia-manusia yang seperti itu, yang dibanggakan oleh Allah. Karena kita mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, pemberian dari Allah. Baik, kita kembali lagi kepada tafsir tadi. Bentuk penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah putus amal itu tadi. Mulai, apa namanya, andaikan diberi jatah hidup lagi, aku niscaya akan memaksimalkan perbuatan amal dan seterusnya. Nah, semua bentuk penyesalan-penyesalan orang-orang pendosa itu dijawab oleh Allah, dibalas oleh Allah. Berkata mereka, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ya, wahai para pendosa, telah turun kepada kalian, wahai hambaku, yang sedang menyesali masa lalunya. Ayat-ayatku yang tertuang dalam Al-Quran di dunia itu sudah saya turunkan, dan kalian bisa mengakses lewat apapun. Dalam ayat-ayat itu terbangun hujahku atas kalian. Di situ semuanya sudah tertata. Sudah banyak banget alasanku atas diri kalian. Sehingga kalian tidak mungkin bisa mendustakannya. Tidak mungkin bisa mengingkari. Hanya saja kalian tidak mau mengikuti petunjukku yang ada dalam Al-Quran yang sudah saya turunkan itu. Lebih dari itu kalian malah mengingkari petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Nah, artinya apa teman-teman? Maknanya dulu orang-orang pendosa itu punya kesempatan untuk mengimani dan mengikuti Al-Quran. Punya kesempatan untuk beriman dan untuk mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Tetapi mereka sudah mati, minta dikembalikan ke dunia, minta dikembalikan seperti zaman dulu saat mereka masih hidup. Nah, terus Allah bilang, kalian kembali ke dunia lagi pun itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kalian pasti akan mendustakan lagi. Jadi kalau sekarang kalian minta aku kembalikan ke dunia karena ingin berbuat baik lagi setelah sekarang menyesal. Andaikan pun saya turuti permintaanmu itu, aku kembalikan ke dunia lagi, itu pasti kalian tetap akan mendustakan lagi. Keterangan itu ada dalam surat Al-An'am ayat 28. Allah berfirman, seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang untuk dikerjakan. Jadi seperti itu. Makanya tidak ada fungsinya mereka dikembalikan hidup lagi. Sudah selesai. Tuh, Allah bilang demikian. Baik teman-teman, yang terakhir dari pembahasan pagi ini adalah pengambilan fikih dalam kehidupan, hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan yang diambil dari ayat-ayat ini tadi, Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Ayat-ayat ini yang barusan tadi kita baca, Az-Zumar ayat 53 dan sampai 59, memberikan beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, Allah itu mengampuni semua dosa orang mukmin. Saya ulang sekali lagi. Allah mengampuni semua dosa orang mukmin, baik dosa kecil maupun dosa besar. Saya masih ingat keterangannya para kiai. Kita yang merasa tidak pernah berbuat dosa besar ya, tidak pernah berbuat dosa besar. Dosa besar teman-teman pasti paham ya, dosa besar itu ya seperti apalah, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, terus memfitnah, dan seterusnya itu dosa-dosa besar, ya kan? Saya nggak pernah melakukan itu, Pak. Berarti enteng, jangan bangga dulu. Dosa besar itu bisa terbuat dari tumpukan dosa kecil. Nabi pernah bilang kepada sahabat, kalian lihat gunung itu, ya Rasulullah. Ya, gunung itu sangat besar ya Rasulullah, tinggi besar. Kalian pahami bahwa gunung itu terbuat dari butiran pasir yang sangat kecil-kecil. Kita harus sadar bahwa setiap hari kita itu mengumpulkan dosa
sekecil apapun dosa itu akumulasi sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, pasir yang kecil-kecil, tanah yang kecil-kecil itu ditumpuk menjadi bukit, menjadi lebih tinggi, menjadi gunung. Karena sudah menjadi gunung, maka statusnya sudah berubah. Dosa kecil-kecil yang dikoleksi menjadi sangat banyak dalam rentang waktu yang sangat lama, itu berpotensi menjadi dosa besar juga. Menjadi dosa besar. Jadi jangan merasa diri kita suci saat kita tidak pernah melakukan dosa besar. Saya tidak pernah mencuri, Pak. Saya tidak pernah membunuh orang, Pak. Saya tidak pernah berzina. Saya tidak pernah ini, tidak pernah ini. Gitu ya. Tapi dosa-dosa kecil kita itu, dosa hati, dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dan seterusnya, yang kita anggap itu sebagai dosa kecil, itu bertumpuk setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap hari, terus menerus. Itu juga menjadi dosa yang besar. Begitu. Nah, untuk pengampunan dosa-dosa ini, mekanisme pengampunannya sepenuhnya menjadi hak Allah, sesuai dengan kehendak dan kemurahan Allah. Kalau teori-teori yang tadi kita pelajari itu prosedur normalnya seperti itu ya. Ada 3 tahap, ada berapa tahap tadi? Ada taubat, kembali kepada Allah, melakukan amal perbuatan secara ikhlas, mengikuti Al-Quran, dan seterusnya seperti itu. Tapi mekanisme yang dari Allah itu semuanya terserah Allah. Kadang-kadang untuk beberapa hamba tertentu tidak harus seperti itu. Ya semuanya terserah Allah. Tapi untuk normal seperti kita ikuti SOP yang seperti itu. SOP yang standarnya. Kesimpulan yang kedua dari ayat ini, Allah juga akan mengampuni hambanya yang berbuat maksiat, hamba yang kafir, hamba yang syirik, namun dengan syarat, 1, taubat, 2, kembali kepada Allah dengan ikhlas, dan melakukan amal soleh, mematuhi, mentaati Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, itu semua syaratnya. Syarat supaya Allah mengampuni, itu syaratnya. Semuanya itu harus dilakukan sebelum mati, sebelum datangnya kematian. Kalau dilakukan setelah mati, kan ya nggak bisa, orang mati nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi semua prosedur proses itu dilakukan sebelum orang tersebut mati. Kalau sudah mati, sudah nggak ada. Betul ya. Jadi tobat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, melakukan sesuatu amal soleh secara ikhlas dan seterusnya. Kembali kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh. Itu dilakukan sebelum datangnya kematian. Nah, kesimpulan yang ketiga, apa yang dimaksud amal di sini? Amal di sini maksudnya adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dalam segala hal. Dalam segala hal. Utamanya dalam hal halal dan haram. Komitmen konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Menjauhi maksiat. Memang kalau diperhatikan, setiap di Al-Quran itu, setiap Allah menjanjikan pengampunan, menjanjikan rahmat, selalu diikuti dengan perintah terhadap 2 hal. Yang pertama, perintah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Yang biasa disebut dengan lafal ahsan. Sebagaimana firman, Allah menurunkan perkataan yang paling baik. Itu maksudnya Al-Quran. Seperti itu. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu semuanya mengandung kebaikan. Mengikuti Al-Quran berarti menjalankan perintah Allah, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Kesimpulan keempat, yang paling panjang tadi. Orang-orang, para pelaku maksiat yang lalai, yang lupa, yang tidak mau bertobat, akan mengalami 3 hal di akhirat nanti. Jadi orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa, yang tidak mau bertobat sebelum mati, itu nanti di akhirat akan mengalami 3 hal. Yang pertama, mereka akan menyesal karena lalai menjalankan ketaatan di dunia dan menyadari bahwa dia dulu termasuk orang yang mengolok-olok Quran, mengolok-olok Nabi, dan mengolok-olok orang-orang beriman. Itu mereka menyesal banget di akhirat.
Yang kedua, mereka akan mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan karena tidak mendapat petunjuk. Seperti kelakuan kaum musyrik yang memprotes Allah. Al-An'am ayat 148. Orang-orang musyrik akan berkata, jika saja Allah mengendaki, tentu kami tidak akan menyekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Jadi alibinya seperti itu. Wah, itu kan Allah yang salah, berarti kan gitu. Kenapa Allah kok membuat kami menjadi orang musyrik? Andai kan saja dulu Allah mengendaki, kan bisa saja saya itu tidak jadi orang musyrik gitu. Nah, jadi ucapan mereka ini, orang-orang ini, itu secara substansi benar, tapi motivasinya salah. Gitu loh. Nggak beres itu, nggak benar. Apa yang dialami yang ketiga, yaitu mereka berharap bisa kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki amalnya. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Demikian itu keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia akan berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Terus Allah bilang, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, masa penantian, sampai pada hari mereka dibangkitkan, sampai yaumul ba'ats. Kesimpulan hukum yang kelima dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, Allah menjawab harapan mereka, menjawab harapan orang-orang yang maksiat yang belum tobat tadi, beralasan bahwa tidak ada petunjuk adalah salah. Jadi ada orang menyesal, saya dulu belum diberitahu gini-gini. Alasan itu salah. Kenapa? Karena petunjuk telah datang. Jadi orang yang ngajari Quran, akses untuk bisa mencapai Al-Quran itu, apalagi dunia saat ini, apalagi di masa-masa teknologi yang sangat canggih hari ini, itu sudah tidak bisa dijadikan alasan. Orang yang paling terpencil sekalipun sekarang bisa mengakses semua apa yang ada dalam Al-Quran. Petunjuk telah datang, namun kalian memang mendustakan Al-Quran. Kalian tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Bahkan kalian mengingkari isi Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Baiklah teman-teman, untuk surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya itu selesai yang sudah saya bacakan semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan bisa kita terapkan dalam hidup kita. Mungkin ada yang mau teman-teman sampaikan atau mau teman-teman bahas, monggo silakan. Bisa ketik di chat atau langsung nyalakan mikrofon. Tanglet. Ya, Mas Wijada. Ya, Ustaz, tadi sudah lupa yang berkaitan dengan ini, Ustaz, yang apakah ada hikmah terkait ketika meredaksikan ayat ini, Allah memanggil bentuk orang kedua, tapi ketika menggambarkan perilakunya, Allah pakai bentuk orang ketiga yang tadi asrofu itu, Ustaz. Apakah ada hikmahnya atau Ustaz? Ya, tadi saya cari-cari, ingin tahu apa alasannya, ternyata nggak ada. Tapi prediksi saya, nanti biar disambung sama Mas Sultan. Mas Sultan ini kan jurusannya apa ya? Jurusan tafsir ya. Harusnya Mas Sultan nanti bisa memberi gambaran yang lebih luas soal ini. Nah, kalau tidak, berarti ijazahnya perlu dipertanyakan itu. Kira-kira Ki Sultan turu apa anu iki? Enggak memunculkan diri. Jadi begini, ini menurut prediksi saya ya, karena di sini nggak dijelaskan tadi. Saya berharap tadi waktu saya baca tidak ada penjelasannya, ternyata terputus nggak ada penjelasannya. Jadi memang secara tata bahasa itu ada kejanggalan di sini. Tapi kita harus yakin kan bahwa uslub atau tata bahasa yang termuat dalam Al-Quran itu tata bahasa paling tinggi. Jadi uslub yang paling tinggi, bahkan yang dalam bahasa Arab sendiri kadang
nggak ada gitu loh ya. Kayak contohnya seperti ini secara baku bahasa Arab ini menyalahi aturan kaidah bahasa Arab. Tapi Al-Quran itu lebih tinggi dari itu teman-teman harus pahami. Jadi kalau menurut prediksi saya, kalimat awal di ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu kan seharusnya, ini kalau saya translate ke bahasa Indonesia yang gampang itu kan Allah bilang, katakanlah, wahai hambaku, hambaku Allah ya, hambaku, itu kan seharusnya hambaku yang kamu melakukan perbuatan melampaui batas atas dirimu. Kan harusnya begitu. Ya. Tapi di sini, kalau ditranslate bahasanya, katakanlah wahai hambaku, kamu hambaku. Hambaku orang-orang yang melakukan, nah itu ketiga, bentuk ketiga. Nah, menurut saya manfaatnya itu manfaatnya menurut saya Allah memilih redaksi dari kata kerja yang mensifati muhotob di sini adalah bentuk orang ketiga dan itu jamak, itu menurut saya berkah. Berkah itu gimana? Untung. Kita beruntung bahwa redaksinya dibikin begini sama Allah, tidak dibikin orang kedua. Artinya saya pahami, mudah-mudahan ini benar. Kalau benar ini benar-benar kabar gembira. Artinya yang tercakup dalam ayat ini, yang memperoleh kabar gembira, supaya kamu jangan putus asa, meskipun kamu sudah melakukan dosa sangat banyak, sangat besar, Allah itu selalu bisa mengampuni asalkan kamu mau tobat gini. Yang mendapatkan keistimewaan itu berarti bukan hanya yang dimukhotobi gitu, bukan hanya yang tadi dipanggil wahai katakanlah itu. Sebab kalau spesifik di situ kan ya ibadi di situ penjelasannya dalam tafsir tadi itu adalah hambaku. Hambaku menurut para ahli tafsir sebagiannya menyatakan bahwa itu sebatas orang-orang mukmin. Sebatas orang-orang mukmin. Nah, kalau di sini dijadikan orang ketiga bentuk jamak itu dan itu bisa jadi goib, ya kan? Orang ketiga itu kan goib toh, tidak di depan yang bicara, tapi tidak terlihat. Tapi kan itu tidak berlaku bagi Allah sebetulnya ya, karena Allah non dimensi. Nah, sehingga makanya ada penjelasan di tadi yang sudah kita bahas panjang lebar. Potensi kesempatannya ini bukan hanya untuk orang mukmin. Potensi kesempatan untuk mendapatkan ini, mendapatkan rahmat pengampunan seterusnya itu berpotensi juga untuk non mukmin tadi kan penjelasannya, baik orang kafir, orang musyrik dan seterusnya. Meskipun ada penjelasan berlawanan tadi. Tapi kalau kita ingin mengartikan ini supaya lebih meluas jangkauan rahmatnya, itu bisa kita pahami bahwa ini berlaku untuk semua orang. Entah orang mukmin, orang musyrik, orang kafir, semuanya ikut di dalam ini. Karena kata kerjanya menggunakan kata kerja orang ketiga jamak. Begitu. Itu yang saya pahami Mas Susadah. Mudah-mudahan Mas Sultan bisa nambahi. Kalau melek, ojo-ojo gitu turu. Sultan. Lah, tenang tidur. Gitu Mas Susadah ya. Ada mau disampaikan lagi Mas Susadah? Just tadi sebenarnya ada kayak kepikiran apakah ini semacam ini kan kalau kita misal kalau ingin merendahkan diri di hadapan orang kan kayak nggak bilang aku tapi bilang kayak saya sendiri, kayak bilang misal Husada nggak bilang aku ini tapi Husada sedang ini dan redaksi ini semacam kayak kalau langsung pakai kamu itu kayak hei kamu yang ini ya kayak langsung nunjuk gitu. Tapi kalau diceritakan bentuk ketiga itu semacam apa ya, kayak ada sayang terus kayak ngeman gitu loh, tidak tahu sih, tapi itu hanya kesan awal ya. Ustaz. Saya setuju itu. Ini bukti bahwa Allah itu terlalu cinta sama manusia. Logikanya kan gitu toh maksudnya Mas Susadah ya kan? Ya, Sangat Ustaz. menghormati gitu loh. Kayak sungkan gitu loh Ustaz, Iya, bilang langsung jadi nunjuk gitu. artinya gitu loh. Jadi Allah itu benar-benar maha luar biasa ya. Jadi itu jelas-jelas wong bejat, jelas-jelas wong kakean dosa sing bangkang nang perintah Allah, tapi Allah masih memperlakukannya secara sangat sopan. Begitu toh maksudnya? Ya. Iya, Ustaz. Yahud ya. Iya, itu loh. Makanya kalau
orang memahami ini justru kan harusnya semakin isin ya, semakin kemisinan, semakin sungkan sama Allah. Allah aja lo memperlakukan aku seperti itu, kok aku kayak gini. Logikanya kan gitu harusnya ya kalau dipahami ya. Iya, Saya ini Ustaz. sudah benar-benar manusia dalam tanda petik saya nggak karu-karuan bejat kepada Allah dan seterusnya. Kok Allah memanggil saya, memperlakukan saya, cara bicara Allah kepada saya kok sedemikian sopannya seakan-akan saya ini orang yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi orang harusnya kalau memahami ini pintu hatinya harusnya sangat terketuk dan sangat terenyuh, sangat sangat cinta, sangat sungkan terhadap uluran Allah yang sedemikian luar biasa gila menurut saya. Jadi gitu. Makanya orang semakin banyak belajar, semakin memahami isi Al-Quran itu biasanya semakin lembut hatinya, semakin takut, semakin dekat kepada Allah. Lewat jalur itu teman-teman ya. Apalagi kalau mau mengamalkan semua isinya. Itu maksud saya. Ada tambahan lagi? Matur nuwun, Ustaz. Ya. Mbak Intan, Mbak Ismi, Mbak Zidna, Mas Sultan, Mbak Maria, monggo kalau ada yang masih mau disampaikan. Ya, Mbak Maria. Saya mohon izin bertanya terkait rahmatnya Allah, Ustaz. Tadi Ya. disebutkan bahwa rahmatnya Allah itu urutannya dari taubat kembali kepada Allah, lalu mendapatkan rahmatnya Allah seperti itu. Lalu adanya kerentek di dalam hati atau di dalam seseorang kemauan untuk taubat, apakah itu juga termasuk bentuk dari kasih sayangnya Allah, Ustaz? Ya pastilah. Dulu sudah pernah kan kita pelajari hal itu. Kalau kita kembali ke kitab Al-Hikam itu malah ngeri lagi ya kan. Jadi Allah itu maha sayang banget kepada kita dan seterusnya. Tapi ingat semuanya itu hukum sunatullahnya tetap berjalan ya. Jadi tetap ada sebab akibat dan seterusnya. Dan Allah sudah menyiapkan itu gitu loh. Jadi kalau Allah menakdirkan kita mengangkat tangan berdoa, itu Allah sudah menyiapkan pemberiannya gitu loh. Bahkan terbalik menurut saya. Allah sudah menyiapkan apa yang mau diberikan kepada kita, terus Allah menggerakkan hati kita untuk meminta. Jadi semuanya itu sudah diskenario oleh Allah. Jadi jangan dikira kalau apa yang kemarin. Ini juga pelajaran Al-Hikam, kita kembali ke Al-Hikam lagi. Jadi jangan dikira bahwa amal perbuatan kita itu yang melakukan kita. Iya ya. Ingat persentase saham kita di diri kita itu nggak ada 1%. Ya, kecil banget. Jadi kalau kita melakukan apapun, mendapat apapun, itu hampir 100% karena Allah. Bukan karena kita. Kalau sekarang saya ini kuat sholat tarawih 20 rakaat, kuat puasa setiap hari, kuat baca Quran sampai berjus-jus setiap hari, jangan pernah terbersit dalam hati, wow aku kuat, wow aku hebat, wow aku taat. Hati-hati. Sebab kalau itu terus-menerus terus muncul kesombongan, habis tadi. Yang tidak boleh, kita masih ingat, tidak boleh mengaku-aku apa yang sudah kita lakukan. Apa? Karena pemilik saham terbesarnya adalah Allah, berarti itu Allah. Gitu loh ya. Jadi harus disampaikan lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasihnya apa? Terima kasih ya Allah, Engkau telah menakdirkan aku untuk melakukan ini, menakdirkan aku untuk kuat beribadah kepadamu. Jadi terima kasih. Semakin banyak kita terima kasih, Allah akan semakin gregetan untuk memberi lebih banyak lagi. Nah, perumpamannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan contohnya begitu ya. Jadi semuanya sudah ditulis oleh Allah, gitu loh. Sudah ditulis. Jadi kerentek hati seseorang untuk kembali kepada Allah, kerentek hati seseorang untuk taubat, untuk minta ampun kepada Allah, kerentek hati seseorang untuk segera menghentikan semua perbuatan maksiat yang selama ini dilakukan itu semuanya disetir oleh Allah. Disetir oleh Allah. Disetir oleh Allah. Jadi, tapi jangan dipahami terbalik seperti ini loh ya. Kurang ajar kalau dipahami terbalik seperti ini. Berarti nek aku nglakoni elek iki ya wis disetir mbek Allah. Nek aku bejat iki berarti ya wis dikersakne mbek Allah.
dalam tanda petik tertentu jangan sampai itu merusak sebab akibat kita, merusak hukum sebab akibat. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau buruk jangan sampai dinisbahkan kepada Allah. Kalau baik itu wajib dinisbahkan kepada Allah. Hati-hati. Nah, sebab apa? Sebab kita sudah diberi dua pilihan. Ya, fujurha wa taqwaha. Kalau kita memilih fujur, jangan pernah sekali-kali menyalahkan Allah. Sebab pilihan itu kita sendiri yang milih. Allah memberikan potensi itu kepada kita. Kita yang disuruh milih. Taat atau bangkang, baik atau jelek, itu kita sendiri yang milih. Gitu loh. Ya seperti kalau kita buka ada menu sambal tempong sama gudeg, terus kita milih sambal tempong karena enak nendang, terus mencret. Loh, nggak boleh nyalahkan. Siapa tadi yang milih sambal tempong? Kok nggak milih gudeg yang lebih manis sehingga mencret? Nah, seperti itu. Kalau tadi milih gudeg kan nggak sampai mencret karena nggak ada pedasnya. Sehingga pilihan itu dikuasakan kepada kita oleh Allah. Meskipun itu juga sudah ditulis, ini kembali lagi ke kodok-kodok. Seperti itu. Tapi pilihan itu kita yang berkuasa. Kekuasaan Allah terbesar yang diberikan kepada makhluk itu ya kekuasaan memilih ini. Itu kekuasaan terbesar. Jadi saham kita itu ya cuma di situ. Cuma memilih itu untuk saham kita. Semua perangkatnya disiapkan oleh Allah. Gitu ya. Semuanya. Jadi kentek gitu ya. Jadi terima kasih. Terus kalau sudah semasa hidup saat kita sudah kembali kepada Allah, sudah bertaubat, sudah melakukan kebaikan setelah dulu kita menjadi orang bejat dan seterusnya, itu sudah jangan disesali. Maksudnya jangan disesali itu begini. Waduh, atokno umpama dhisik aku kecil iku ngene-ngene kan lebih enak. Napa dhisik Allah kok nggawe aku dadi wong bejat? Itu enggak boleh. Sebab apa? Sebab bisa jadi kebejatan yang ditimpakan kepada kita itu juga bentuk asbab, bentuk sebab supaya kita menyadari terus kembali. Bisa gimana Pak? Gini loh, kadang ada orang, kan manusia itu tipenya macam-macam ya kan, seperti yang sering saya sampaikan. Kadang ada orang yang baru bisa percaya kalau dia mengalami sendiri. Kadang orang baru percaya kalau ketimpa batu itu bendol merah, luka, rasanya sakit. Itu kadang dia sulit mempercaya itu, sulit mengangan-angan, sulit menggambarkan lewat pikiran. Baru dia baru paham, baru ngerti pelajaran itu kalau dia tertimpa sendiri. Oh, begini toh. Jadi begitu. Kadang-kadang ada tipe orang seperti itu, bahwa berbuat dosa itu menyakitkan hati, merusak hubungan dengan Allah, melakukan maksiat ini itu nanti begini. Itu kadang ada orang yang sulit menggambarkan itu. Nah, dia baru paham saat sudah mengalaminya sendiri. Saat sudah mengalami, dan kalau dia ditakdirkan Allah untuk bisa kembali taubat dan seterusnya kepada Allah, itu sangat luar biasa. Sehingga nanti saat sudah seperti itu, dia pasti tidak akan sekali-kali lagi kembali ke perbuatan buruknya sebelumnya karena sudah ngalami. Contoh yang paling gampang kayak anak kecil gitu. Anak kecil kan masih ingin tahu banyak, belum tahu. Dia harus ngalami sendiri. Kalau diberitahu, Nduk, Le, anak kecil itu api lilin itu kalau dipegang panas. Nah, dia pasti penasaran, dia ngomong gitu ya dipegang, oh panas. Setelah dia merasakan itu, setelahnya dia pasti akan kapok, tidak akan kembali lagi melakukan hal yang sama karena sudah tahu efek akibatnya. Efek akibatnya. Ya. Makanya berbahagialah orang-orang pelaku dosa yang masih hidup di bumi, pelaku dosa apapun dosanya, kecil, besar, dan seterusnya, apapun bentuk dosanya, yang merasakan bentuk siksa sebelum datangnya neraka. Yang merasakan datangnya siksaan, datangnya azab sebelum kematian. Artinya apa? Orang-orang ini dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah. Kalau dia setelah melakukan kejahatan besar, yang terus-menerus, suatu saat dia merasakan bentuk siksa, bentuk penyesalan, bentuk ketidakenaan hati, saat dia sudah melakukan banyak dosa itu, pasti dia akan kembali kepada Allah. Itu nikmat luar biasa. Ingat, sebab tangisan para pendosa yang minta ampun kepada Allah itu, dalam kisah Lailatul Qadar kemarin kan,
lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbihnya malaikat, ya kan? Allah sangat cinta kepada orang yang ingin kembali kepada Allah, taubat ingin kembali kepada Allah. Itu orang Allah sangat cinta sehingga orang seperti ini dihapuskan semua dosanya, kembali disayangi oleh Allah. Yang menjadi masalah adalah orang yang dalam tanda petik dilulu. Teman-teman masih ingat kata-kata dilulu ini ya. Dilulu. Orang melakukan maksiat terus menerus, tapi tidak muncul dalam hatinya kesadaran merasakan siksa. Tidak ada perasaan siksa dalam hatinya saat tidak ada tekanan batin dalam hatinya. Sehingga melakukan dosa itu seperti kebiasaan. Tidak ada ini. Kalau itu, wah itu ngalamat berarti orang tersesat. Artinya sampai dia mati dia tidak akan bertobat, tidak akan kembali kepada Allah karena dia tidak merasakan bentuk siksa dari hasil perbuatan jahatnya itu. Kalau teman-teman sulit menggambarkan ini, yang paling mudah dicontohkan itu seperti ini. Orang kalau terbiasa berada di lingkungan orang baik, hidup di keluarga baik, masyarakatnya, tetangganya baik, terus semuanya setiap hari melakukan kebaikan. Sekali saja muncul ketidakbaikan, itu rasanya sangat janggal. Betul ya? Sangat janggal. Umpama, contoh paling gampang. Saya hidup di sebuah keluarga, di sebuah komunitas, di kampung yang semua orang di situ kalau bicara pakai kromo inggil. Inggih boten. Semuanya. Sehingga telinga itu setiap hari, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, mulai kecil sampai dewasa, kita hanya mendengar kata-kata kromo inggil dari siapapun. Sehingga kita terbiasa. Suatu saat ada orang ngomong dengan bahasa ngoko itu menjadi sangat aneh, sangat tidak wajar begitu. Sangat janggal. Gitu. Sehingga langsung akan tertutur loh. Ini nggak benar ini. Oh iya nggak benar. Langsung kembali lagi ke kromo inggil. Gitu. Nah, sebaliknya, saat orang hidup di komunitas orang jahat, setiap hari misuh-misuh, dan sebagainya. Saat dia misuh, dia tidak akan, kalau itu misuh itu terjadi di komunitas orang yang kromo inggil tadi, itu langsung terasa nggak nyaman. Tapi kalau komunitasnya orang-orang misuh, saat ada orang misuh, hatinya biasa-biasa saja. Misuh itu ya biasa, bukan sesuatu yang janggal. Itu sama dengan kalau satu kampung semuanya pencuri, maka kalau ada orang dikasih tahu, tonggomu pencuri, itu biasa saja, nggak ada kerentek aneh, itu nggak ada. Yus biasa mencuri, biasa. Itu bisa kita geret ke manapun ya. Kalau kita hidup di tengah-tengah komunitas orang yang jarang sholat, subuh tidur, siang kerja, sore tidur, malam tidur, dan seterusnya, tidak pernah sholat, kita juga nggak terpengaruh. Kita lama-lama akan meyakini, akan menganggap bahwa sholat itu nggak penting. Bahwa sholat nggak apa-apa. Buktinya ini orang ini nggak sholat, tetap sehat, tetap makmur, tetap bisa kerja dengan baik dan seterusnya. Lama-lama dia akan menganggap sholat itu ya nggak dikerjakan, nggak apa-apa. Karena sudah terbiasa, sudah menjadi lingkungan, sudah menjadi atmosfer. Sudah menjadi atmosfer. Orang yang hidup di kehidupan orang yang taat, setiap hari sholat, setiap hari puasa, setiap hari baca Quran, setiap hari beramal kebaikan. Saat dia tidak melakukan itu, dia merasa janggal. Karena semuanya ini kebutuhan. Orang kalau tidak melakukan ini nggak nyaman. Seperti itu. Jadi prosesnya adalah harus membiasakan diri terus-menerus sampai semua hal baik itu menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, menjadi darah daging, menjadi refleks kita. Itu harus dilatihkan. Gitu. Itu siapa tadi yang tanya? Mbak Maria ya. Kok penjelasan saya menjadi melebar kemana-mana. Tapi seperti itu menurut saya, Mbak Maria. Biasa. Monggo, ada lagi Mbak Zidna, Mbak Ismi, Mbak Intan, Sultan, atau masih ada lagi? Ustaz, sebenarnya tadi mau nanyain lagi, Ustaz. Masih boleh ya? Gimana Mbak Maria? Pernah mendengar bahwa seseorang jika putus asa, ya dalam tanda kutip putus asa dari rahmatnya Allah, ya, itu dosanya lebih besar daripada dosa yang ia kerjakan. Oke, Ustaz. Terus ya, betul.
Dosanya lebih besar dari apa? Kesalahan yang dia kerjakan. Ya. Betul, betul itu. Sangat betul. Sangat betul. Jadi, orang yang berputus asa itu dosanya sangat besar. Jadi, dia ikut dosa, terus nganggep Allah gak iso nyepuro itu dosa neh. Iya ya. Lebih gila, lebih gila dosanya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau ada hamba menuduh Allah tidak bisa mengampuni itu kan hamba yang bejat itu, hamba yang salah kaprah. Allah itu Maha Pengampun kok dinilai Allah tidak mau mengampuni. Itu kan aneh. Ya kan? Gitu loh. Apa susahnya Allah mau mengampuni? Allah itu Maha Pengampun, ya kan? Tapi Allah juga Maha Penyiksa. Apa susahnya Allah menyiksa? Gitu. Nah, yang dipahami oleh orang-orang pendosa yang putus asa itu adalah mereka terjebak dalam pemahaman bahwa wong lek wis melarani. Jadi mereka itu menisbahkan Allah itu seperti manusia, seperti mereka gitu. Logika manusia itu wong lek wis dilarani sampai loro, disakiti sampai sakit, disalahi sampai habis-habisan. Itu logika manusianya berbunyi sulit memaafkan. Bisa dipahami ya, Mbak Maria? Jadi logika manusianya tuh sebaik apapun orang, sudah disakiti, sudah disalahi, sudah dijahati sampai habis-habisan, itu logika manusianya bilang orang tersebut akan sulit memaafkan kita. Nah, orang-orang yang berbuat jahat yang putus asa dari rahmat Allah tadi, seperti itu menurut saya. Menisbahkan sifat Allah seperti sifat manusia. Itu kan kriminal banget itu bahasanya Gus Bahar. Kriminal. Jauh. Bejat banget itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu Maha Pengampun, manusia bukan Maha Pengampun gitu. Kalau ada manusia sulit memaafkan itu wajar karena dia bukan Allah gitu loh ya. Gitu. Nah, itu yang salah gitu loh. Itu yang salah. Allah suka-suka Allah. Allah itu bisa mengampuni apapun. Sebanyak apapun dosa kita itu bisa jadi tidak dianggap sama Allah kalau Allah memang terlalu sayang, ya kan? Teman-teman bisa lihat kisah-kisah yang unik-unik, yang lucu-lucu menurut saya. Itu sama perlakuan. Allah juga begitu. Nah, orang tersayang Allah Nabi Muhammad Rasulullah kita itu juga seperti itu. Banyak banget contoh-contoh kisah seperti itu. Ya. Masih ingat cerita Nabi Musa yang yang minta hujan, sholat istisqa kok nggak dikasih hujan, itu masih ingat teman-teman? Jadi pernah suatu ketika Bani Israel kekeringan. Terus Nabi Musa ngumpul, ayo sholat istisqa minta hujan sama Allah. Minta hujan. Enggak dikasih hujan. Nabi Musa tanya, Nabi Musa itu kalimullah ya. Salah satu Nabi ulul azmi yang luar biasa. Ya Allah, ini gimana jenengan? Saya sudah minta hujan kok enggak dikasih hujan. Yo gak iso Musa, karena di jamaahmu itu ada orang yang enggak baik, yang enggak ikhlas, yang suka ngerasani orang. Tunjukkan padaku ya Allah mana orang yang akan saya keluarkan dari jemaah saya supaya cepat turun hujannya. Allah bilang ya enggak iso sah. Aku ini mengharamkan ngrasani kok awakmu njaluk roh sapa berarti akan mengkhianati firmanku sendiri. Nah, terus gimana ya Allah? Terus ini gimana? Saya butuh hujan. Terus ya gak iso, saya harus patuh sama hukum yang saya buat gitu. Terus gimana solusinya ya Allah? Wes ngene ae. Kamu cari hambaku, namanya siapa tuh lupa saya, salah satu kekasih Allah, salah satu wali ya. Namanya kalau nggak salah Bareh. Kamu cari Bareh. Nanti kamu minta sama dia untuk berdoa, untuk minta padaku turun hujan. Gitu. Loh, kenapa saya harus nyari Bareh ya Allah? Saya aja kan cukup, saya ini nabimu. Nggak bisa, Musa. Karena di jamaahmu itu ada orang seperti ini. Loh, kenapa kok Bareh? Iya, sebab Bareh itu salah satu manusia yang paling bisa membuat saya tertawa. Setiap hari dia bikin saya tertawa berkali-kali, minimal 3 kali. Saya senang banget sama orang itu. Nah, terus ya udah ya Allah, nyarilah. Kata ketemu sama-sama orang dekat sama Allah, walaupun belum kenal itu, dari jauh sudah kelihatan cahayanya itu sudah kenal. Oh, kamu Bareh ya? Oh iya. Oh, kamu Kalimullah Musa ya? Ya. Ada apa? Cerita Nabi Musa, gini loh, gini. Allah nyuruh saya ketemu kamu untuk minta doa. Gimana tuh kamu ini Nabi kok minta doa dari saya?
Ya ini yang nyuruh Allah gini. Langsung. Itu sih bareng nggak berdoa, cuma ngomel-ngomel gitu sama Allah. Ya Allah gimana tuh jenengan? Apa hujan itu sudah tidak mau taat sama jenengan, kok nggak mau turun? Apa jenengan merasa rugi kalau nurunin hujan? Kalau orang-orang tuh maksiat macam-macam, maksiat mereka itu kan nggak ada gunanya untuk jenengan. Kenapa kok dihiraukan? Nggak usah dihiraukan ya Allah. Hujan kan gitu aja loh, apa tuh ruginya jenengan itu? Wah itu Nabi Musa ngamuk-ngamuk. Ini ada manusia ngomong sama Allah kok ngomongannya nggak santun sama sekali. Wah ini ditinju tuh sama Nabi Musa. Tapi sama Allah dilarang. Jangan Baris itu ya kayak gitu ngomongnya ceplok-ceplok gitu ya. Justru omongannya itu yang saya sukai dari dia. Makanya dia sering membuat saya tertawa. Langsung saat Baris ngomel-ngomel kayak gitu, Allah nurunin hujan. Ya tanpa sholat isya, tanpa apa namanya wali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa saya tadi cerita itu ya? Jadi kayak gitu. Sama kayak zaman Nabi Muhammad itu juga seperti itu. Ada sahabat yang sangat pendosa. Tiap hari sukanya terus melakukan dosa, mabuk-mabukan tiap hari, mabuk-mabukan tiap hari. Ketemu Nabi Muhammad dihukum, ya dia menerima hukuman, dicambuk sekian kali karena mabuk. Terus dia menikmati cambukan itu. Tapi dia tidak jerah, besoknya ya mabuk lagi. Tapi kalau mabuk, dia mabuknya ya di Masjidil Haram. Dia tidak mau mabuk dimanapun. Di tempat perjudian, di tempat dia tidak mau. Dalam tanda petik ini orang soleh tapi tidak bisa meninggalkan kebejatannya. Gitu. Jadi mabuknya itu ya di masjid. Kalau nggak di masjid dia tidak mau mabuk. Gitu. Dihukum sama Nabi ya dia terima saja. Dia tahu konsekuensinya, terima saja. Gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi kalau di paham kita, di aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa sebesar apapun dosa manusia itu tidak berpotensi mengeluarkan dia dari status keislamannya, status kemukminannya. Jadi kalau orang ini Islam, orang ini beriman kepada Allah, sebesar apapun, sebejat apapun kelakuan dia, dosa dia, itu tidak sampai membuat dia murtad, tidak sampai membuat dia dianggap sebagai bukan orang mukmin, bukan orang Islam. Sehingga apa? Sehingga potensi pengampunan macam-macam saat dia kembali kepada Allah itu selalu terbuka lebar. Beda dengan yang dipahami oleh kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij itu kan statusnya sudah kafir, keluar dari Islam. Orang Islam melakukan kejahatan besar, melakukan dosa besar itu oleh golongan Khawarij sudah dianggap dia kafir, keluar dari Islam. Makanya kan banyak takfiri itu yang mengafir-ngafirkan. Wong Islam kok bejat, kafir. Halal darahnya dibunuh kan gitu. Kalau aliran Ahlussunnah wal Jamaah kan keyakinannya tidak seperti itu. Saat dia sudah Islam, saat dia sudah mukmin, sebesar apapun dosa dia itu tidak menghilang. Perbuatan jahat dia itu tidak menghapus statusnya sebagai muslim, sebagai mukmin. Sehingga sehingga darahnya tidak halal. Jadi tidak boleh dibunuh. Kalau orang Khawarij sah ini dibunuh. Makanya kenapa dulu Sayyidina Ali itu dibunuh oleh para Khawarij karena menurut mereka Sayyidina Ali sudah keluar dari aturannya Allah, begitu. Sehingga dibunuh, halal darahnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita terdoktrin untuk ikut-ikutan kelompok-kelompok kaum Khawarij kayak gitu. Karena di zaman sekarang sudah mulai banyak kayak gitu. Jadi kita harus yakini. Nah, sekarang ini saya punya KTP orang Indonesia, penduduk Genteng Banyuwangi Indonesia, itu ya status itu melekat. Meskipun saya berontak, tidak bayar pajak, melakukan kejahatan di penjara, membunuh orang di penjara, dihukum dan seterusnya, saya korupsi, dihukum dan seterusnya. Semua perbuatan jahat saya kepada masyarakat, kepada negara, itu ya dihukum. Tidak lantas membuat saya dideportasi, terus dihapus ke status saya sebagai warga negara Indonesia. Gambarannya seperti itu yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami, Mbak Maria? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Mas Sujada apa? Kok masih ini? Tadi menjawab Ustadz, apa masih ingat apa itu yang kisah itu kok?
Kisah yang apa? Yang dari Nabi Musa. Oh ya, ya sip, ingatannya bagus berarti. Saya itu kalau nggak kepentok menceritakan gini ya nggak akan ingat gitu loh. Saya apa nggak ingat, tapi kalau pas ngomong gini, oh cukup ingat gitu. Biasa. Makanya saya sering menganjurkan teman-teman untuk menulis atau apalah merekam apa yang kita kaji itu karena saya sering lupa. Itu ya. Nah, ada lagi teman-teman? Sekarang Selasa. Ini tanggal berapa sekarang? 29 ya? Apa 30? 29. Wah, berarti bisa jadi ini terakhir, atau kalau nanti malam hilal belum ada, berarti besok masih puasa ya. Jadi hari raya besok atau lusa. Kalau besok masih puasa, ya rezeki kita lah. Kalau saya sih berharap besok masih puasa. Kalau saya dulu masih anak kecil, itu berharap segera hari raya. Supaya cepat-cepat dapat sangu. Supaya terbebas dari puasa yang melelahkan gitu. Kalau sekarang kita mikirnya beda karena kita sudah dewasa, itu inginnya besok masih puasa supaya nanti malam itu masih ada kesempatan waktu malam yang masuk kategori malam Ramadan, sehingga apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita kerjakan itu berpotensi lipatan-lipatan dan seterusnya, sehingga kalau kita ingin bertaubat, ingin memohon ampun kepada Allah, itu kesempatan hari ini sampai nanti malam, kalau besok masih puasa ya sampai besok itu lebih tinggi derajatnya, lebih apa ya, dalam tanda petik lebih didengar, lebih digatekne bahasa Jawa, lebih diperhatikan daripada hari-hari yang lain. Sehingga teman-teman mumpung masih hidup, kita hari ini manfaatkan sebaik mungkin, hari ini sampai sore nanti. Kalau nanti malam belum ketemu hilal, saya berdoa mudah-mudahan puasanya sampai 30, meskipun sangat jarang ya puasa 30 itu. Tapi saya berdoa mudah-mudahan puasa ini 30, sehingga nanti malam kita masih bisa tahajud, bisa taraweh, yang statusnya itu adalah ibadah yang kita lakukan di malam bulan Ramadan. Sangat dicintai oleh Allah. Ya, jadi kita yakini bahwa kita ini punya dosa besar semua ya. Entah kita sadari kita pernah berbuat dosa besar atau tidak, apalagi kita yang menyadari bahwa kita berkali-kali melaksanakan dosa besar. Itu silahkan manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Yang merasa tidak pernah melakukan dosa besar, sadari saja bahwa kita ini juga punya dosa besar. Kepenceluan dosa besar. Dari mana? Ya dari debu-debu dosa kecil tadi. Debu nempel banyak jadi satu gunung yang menjadi dosa besar. Maka harus ditobati, dimintai ampun kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita. Kita harus yakin husnudzon bahwa apapun yang kita minta Allah itu pasti memberi. Apalagi yang kita minta adalah ampunan, rahmat, dan kasih sayang beliau. Itu Allah sangat senang, sangat menantikan. Ibaratnya pintunya dibuka lebar, Allah nunggu itu seperti apa ya. Kalau teman-teman sulit menggambarkan itu, gambaran yang paling gampang gini loh. Teman-teman ini perantauan, jauh dari rumah, beratus-ratus kilometer dari rumah. Di rumah itu ada ibu kita yang sangat cinta sama kita, lahir batin, nyawa cinta sama kita. Ya, nunggu kedatangan kita, nunggu dari jauh, nunggunya sudah berbulan-bulan. Akumulasi 1 tahun nunggu itu pendaman rasa rindunya gila-gilaan, gila-gilaan. Jadi saat hari-hari ini datang, itu pintu rumah ibu kita tuh dibuka lebar dan beliau sudah nunggu di kursi dengan tangan terbuka, menantikan melihat ke arah terbukanya pintu. Suatu saat siapa tahu anak saya datang, saat datang itu pasti dia lari dan ibu akan lari keluar rumah memeluk kita, nangis ikhlas dengan kehidupan kita. Sebesar apapun kesalahan kita kepada ibu itu, saat kita sudah ketemu dengan ibu, apalagi sudah jauh ditinggalkan, sudah jauh tidak pernah lihat ibu, itu pasti nangis dan pasti mengampuni kita, memaafkan kita. Bagi seorang ibu sudah tidak ada lagi. Sebejat apapun anak, kalau dia sudah dipeluk oleh ibu, sudah kangen ibunya, sedemikian juga anaknya kangen ketemu ibu, peluk, itu sudah habis, sudah nggak akan diungkit-ungkit sama ibu. Oh, kamu dulu bejat, kamu dulu menyakiti ibu, itu sudah nggak akan diungkit. Sudah dianggap hilang semua, tidak dianggap tidak ada. Yang ada itu adalah sosok anak yang sangat dicintai oleh ibu, seperti itu. Gambaran gampangnya di dunia seperti itu.
Tapi ini Allah. Allah itu lebih tinggi dari manusia. Sehingga rasa cinta ibu yang sehebat itu tidak ada apa-apanya dibanding cintanya Allah kepada kita. Jadi teman-teman bayangkan aja seperti itu. Makanya kalau ada orang sudah jauh dari Allah, kok nggak mau kembali, padahal fasilitas Allah sedemikian lupa, hatinya Allah sedemikian lupa, rindunya Allah kepada kita untuk kita pulang kepada Allah itu sedemikian lupa. Kok kita nggak mau kembali itu mau kayak apa lagi coba? Mau cari Allah yang kayak apa lagi? Mau cari ibu yang kayak apa lagi? Logikanya begitu ya. Jadi ini anjuran saya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi penggerak kita, motivasi untuk bersegera kembali. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, dengan hari-hari yang penuh berkah seperti ini atau tidak. Kita harapan kita ya masih selalu ingin bertemu. Tapi takdir Allah itu kita nggak tahu. Makanya mumpung kita masih hidup, masih diberi kepercayaan untuk menghela nafas hari ini, manfaatkan hari ini sebaik mungkin. Nggak usah risau dengan hari esok, dengan hari depan, dengan tahun depan, nggak usah dipikirkan. Pikirkan hari ini saja. Hari ini saya hidup, maka maksimalkan potensi kita yang ada di hari ini. Kalau hari ini kita bisa melakukan sesuatu, lakukan itu semaksimal mungkin. Gitu ya. Kalau hari ini kita ingin berdebat, lakukan sekarang juga. Nggak usah nunggu kapan. Seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Sebelum kita tutup, sesi foto dulu tak? Sebentar. Oke. Sesi foto, videonya di on kan. Videonya di on kan kalau mau foto. Oke. Sultan ini paling turu jelas ya. Sultan tidur. Maksud saja mau foto apa enggak? Oke. Oke. 1, hitungan ketiga, mana tombolnya? 1, 2, 3. Sebentar, tak simpan. Sekarang tanggal berapa ini? 11 ya. 11. Oke, foto yang kedua terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa asri dan doa konfirmasi 3 kali. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sore apakah ada yang masih mau rotiban? Ustaz. Oke, ya nanti saya info ya. Oke, makasih teman-teman. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya di share di grup masih ada ya, biar kalau ada Yes, teman-teman langsung bisa mengakses. Oke, makasih. Selamat beraktivitas.